Selamat hari Minggu, selamat hari kemenangan Kristus, selamat bersuka cita, selamat merayakan kemenangan kita juga di dalam Kristus. Amin. Saya selalu bilang bahwa hari ini, hari Minggu adalah hari kemenangan bagi orang-orang percaya. Itulah sebabnya jangan sampai hari Minggu itu lewat tanpa saudara datang ke gereja untuk beribadah. Amin. Ya, kalau ada pandemi dan kita dilarang berkumpul dulu, ya harus ibadah di rumah, gitu ya. Saya kira kalau dalam konteks tertentu itu tidak apa-apa. Nah, saudara, pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang panggilan lembut Kristus yang satu paket dengan janji. Gitu. Pada minggu yang lalu kita mendengarkan tentang ajakan Kristus. Apa itu? Dia berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu ringan dan enak." Lalu dia berkata, "Engkau akan kuberikan kelegaan." Jadi orang yang meresponi panggilan atau ajakan ini, itu dijanjikan kelegaan. Itu yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang satu teks yang berisi sebuah perintah yang juga satu paket dengan janji. Jadi di dalamnya ada perintah tapi sekaligus ada janji Tuhan di sana. Dan kita tahu, kita sudah menyanyikannya berulang-ulang hari ini, bahwa janji Tuhan selalu pasti ditepati. Amin. Nah, mari kita lihat teks kita pada malam hari ini dari Matius 28. Kita baca ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Matius 28, 16 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Lalu teks yang kedua mari kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau pada minggu yang lalu kita dipanggil, diajak, diundang dengan penuh kelembutan oleh Tuhan, maka hari ini kita belajar tentang sebuah mandat ilahi yang dijanji. Begitu. Di dalam konteks ini kalau kita coba lihat, rupanya setelah Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid, pada akhirnya dia mengundang murid-muridnya untuk datang ke sebuah bukit. Ya. Untuk menyaksikan kenaikannya. Tetapi sebelum naik, dia mengadakan percakapan-percakapan yang kita baca. Di dalam pertemuan itu, kalau kita coba lihat, rupanya saudara, waktu mereka tiba-tiba melihat Yesus, beberapa orang langsung tunduk. Kenapa mereka tunduk? Karena mereka tahu, mereka sudah yakin bahwa pribadi ini bukan manusia biasa, bukan hanya sekadar utusan, bukan makhluk
ilahi seperti malaikat-malaikat pada umumnya, bukan. Tetapi dia sendirilah Tuhan itu. Dia sudah membuktikannya. Dia membuktikannya di atas kayu salib, dia membuktikannya dengan perkataan dalam pengajarannya, dia membuktikannya ketika dia bangkit, dan dia membuktikannya ketika dia menampakkan dirinya kepada semua murid-murid itu. Sehingga sebagian besar mereka sadar persis bahwa dia Tuhan. Dialah Mesias yang dijanjikan, dia ilahi, dia berkuasa. Tapi persoalannya ada lagi, rupanya tidak semua murid pada waktu itu kompak untuk meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita membaca dalam teks ini bahwa sebagian dari mereka ragu-ragu untuk tunduk. Kalau kita coba mempelajari tentang malaikat-malaikat yang seringkali diutus Tuhan untuk menyampaikan berita, malaikat-malaikat ini termasuk kalau kita baca kitab Wahyu, malaikat-malaikat itu tidak menerima penyembahan. Tetapi ada satu malaikat yang biasa disebut di dalam perjanjian lama, yaitu malaikat Tuhan dengan TUHAN huruf besar semua, itu menerima penyembahan. Nah, kali ini kita melihat ada satu pribadi yang berdiri di atas bumi ini, lalu kemudian ketika orang menyembah dia, dia tidak apa-apa. Jadi kalau saudara masih mempertanyakan Yesus itu Tuhan atau bukan, ini salah satu buktinya bahwa dia menerima penyembahan, itu artinya dialah pemegang tahta di seluruh jagat raya ini. Nah, karena melihat ada orang yang ragu-ragu, kemudian dia mendekati para murid itu. Apa yang dia katakan di sana? Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Ada dua istilah kuasa, istilah Yunani untuk terjemahan kuasa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada istilah exousia. Exousia ini artinya otoritas, kekuasaan, pimpinan tertinggi, pemerintah. Itu biasanya yang diterjemahkan exousia. Jadi kekuasaan di sorga dan di bumi ada di tangan Yesus. Itu yang dia katakan. Apa yang membuat dia menyampaikan bahwa dia menegaskan bahwa kuasa di sorga dan di bumi ada padaku? Sekali lagi, respon atau tindakan para murid ketika melihat dia. Yang sebagian tunduk untuk menyembah, yang sebagian tidak. Sehingga dia datang lagi mendekati mereka dan menegaskan, hei, kamu ingat bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Dengan kata lain dia ingin mengatakan bahwa kenapa kamu masih ragu? Akulah pemegang kekuasaan di surga dan di bumi. Akulah pemerintah tertinggi di surga dan di bumi. Akulah penguasa jagat raya ini. Mengapa kamu masih ragu? Jadi ini yang ingin ditegaskan. Dia ingin menegaskan bahwa dialah pemegang otoritas tertinggi di seluruh jagat raya. Dialah Kristus. Dialah Ho Kurios. Dialah Tuhan itu. Pada zaman dulu banyak kurios. Kurios artinya Tuhan atau Tuan. Tetapi orang Kristen menjadi buronan pemerintah Romawi karena mereka hanya menyembah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yaitu Kristus sendiri. Itu yang membuat mereka jadi buronan. Mereka tidak ingin mengatakan bahwa kaisar itu adalah Tuhan kami, enggak. Mereka berkata bahwa Kristus Yesus, orang Nazaret itulah satu-satunya Tuhan kami. Mereka tidak ingin menyembah dewa-dewi yang disembah oleh orang lain kecuali Ho Kurios. Sehingga orang Kristen pada masa itu dikejar-kejar. Nah, kita kembali pada teks ini. Jadi saudara, konteks bahwa ada murid-murid yang ragu, ada murid-murid yang enggan untuk tunduk, itulah yang membuat Yesus menegaskan kalimat ini. Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Dia ingin berkata apa? Akulah pemegang pemerintahan tertinggi di surga dan di bumi. Akulah Tuhan di atas segala semesta ini.
Ada seorang pria yang mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Ini cerita bersifat imajinatif ya. Ketika dia mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya, dia tahu persis bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tahu persis bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia tahu persis bahwa Yesus itu telah mengalahkan musuh, bahkan maut. Musuh yang paling ditakuti oleh semua orang. Lalu kemudian dia mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya dan menempatkan Yesus di kamar paling belakang. Dia menganggap kamar itu adalah kamar paling kudus. Kamar yang sudah disiapkan oleh dia sejak lama. Kamar terbaik. Itu dalam pikirannya. Lalu kemudian suatu malam datanglah perampok, menggedor-gedor pintunya dengan ancaman-ancaman untuk kalau tidak buka aku akan membunuhmu dan selain sebagainya. Dia bertahan di depan pintu itu untuk menahan para perampok itu. Dan semakin lama semakin habis tenaganya. Dia semakin kelelahan. Dan dia merasa aku akan habis dibunuh oleh orang-orang ini. Tapi kemudian dia teringat. Saya punya panglima terbesar di seluruh jagat raya di dalam rumah ini. Lalu kemudian dia berlari ke kamar paling belakang itu dan meminta Yesus untuk menolong dia. Dan kita tahu akhir ceritanya jika Yesus yang maju. Maut saja dikalahkan, apalagi gangguan seperti itu. Nah, tahukah saudara bahwa sebenarnya banyak orang Kristen juga yang seperti pria ini. Mereka mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya. Mereka berkata bahwa Tuhan, aku mau menerima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi menempatkan Yesus jauh di dalam sebuah ruangan yang kita anggap paling kudus. Artinya bahwa kita tidak mengizinkan dia menguasai seluruh hidup kita. Menguasai seluruh waktu hidup kita. Efeknya apa? Efeknya adalah kita bisa menyaksikan hari-hari ini banyak orang Kristen yang berbeda jika harinya berubah. Artinya begini, kalau hari Minggu dia nampak begitu kudus. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia kudis. Kehidupannya tiba-tiba berubah kalau sudah Minggu subuh. Tiba-tiba berubah jadi rohani. Ada yang lebih parah lagi. Cara dia hidup atau cara dia berbicara dan berinteraksi dengan orang lain tiba-tiba berubah setelah dia masuk ke halaman gereja. Dari rumah dia bersama dengan suami atau istrinya cekcok di dalam mobil misalnya kalau mereka bawa mobil atau di atas motor sedang menuju ke gereja. Memang anak kita jengkel sekali ngana. Segala macam perkataan-perkataan mulai keluar dari mulutnya. Tapi pada waktu masuk ke halaman gereja tiba-tiba Shalom. Semua orang yang di sekitar situ disapa dengan begitu lembut. Dan mereka masuk ke dalam gereja dengan bergandeng tangan. Nampak begitu mesra. Tapi setelah keluar dari situ Perang Dunia Ketiga dimulai. Kenapa seperti ini? Menurut saya masalahnya adalah orang mengundang Kristus masuk dalam hidupnya. Orang menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Tetapi berpikir bahwa Tuhan engkau boleh menguasai sebagian dari hidup saya saja. Engkau boleh masuk ke dalam hidup saya yang ini. Tapi untuk yang bagian hidup saya yang kotor-kotor itu, tolong jangan disentuh. Biar aku yang urus itu semua. Kita mengundang Yesus untuk menjadi juru selamat. Tetapi tidak mau tunduk kepada dia sebagai Tuhan. Satu-satunya atas hidup kita. Dan itu persoalan. Kita menjadi orang Kristen yang bermuka banyak. Bukan hanya muka dua. Kalau di gereja terlihat begitu jujur, begitu rohani, perkataannya begitu lembut. Tapi kalau di tempat usaha, manipulasi demi manipulasi terjadi.
Begitu jujur ketika datang beribadah pada hari Minggu. Tapi kalau di kampus, di sekolah, contek-contek, mencontek dan contek. Semua hasil contekan. Makalahnya contekan. Ujiannya contekan. Skripsinya, plagiarisme itu Anda tahu, itu melanggar undang-undang. Bahkan undang-undang manusia pun melarangnya, apalagi undang-undangnya Tuhan. Nah, kita kesulitan menemukan integritas kadang-kadang dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Saya pikir salah satu masalah utamanya adalah dia tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh hidupnya. Atas seluruh waktunya. Atas setiap aspek kehidupannya. Dan seharusnya kalau kita Kristen, kita berkata aku murid Kristus, kita harus hidup seperti Kristus dari Senin sampai Senin lagi. Amin. Tunduk kepada Dia, jangan ragu. Serahkan semuanya kepada Dia. Jangan segan, jangan enggan. Karena Dia berkata, segala ekousia di surga dan di bumi ada padaku. Dialah Tuhan atas semesta. Lalu yang kedua, perhatikan di sana teks yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu juga konteksnya sama, peristiwa sebelum dia naik ke surga. Firman Tuhan berkata begini, sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan seterusnya. Nah, ada kata kuasa sama dengan ketika Yesus berkata, segala kuasa ada padaku. Tetapi berbeda dengan ekousia, pengertiannya berbeda dengan kuasa yang dimiliki oleh Yesus tadi, yang dikatakan Yesus ada padaku, karena kata kuasa di situ menggunakan istilah dunamis. Dunamis itu bukan otoritas, bukan pemerintah, bukan. Itu adalah potensi, kekuatan, daya, itu dunamis. Jadi mujizat terjadi karena ada dunamis. Kristus memerintah itu karena Dia punya ekousia. Dunamis itu adalah kekuatan yang bersifat supranatural yang diberikan kepada orang-orang percaya dari Yesus untuk melayani Dia. Untuk menjadi bekal mereka di dalam perjalanan misi di dunia ini. Ada dunamis. Dan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara dan saya diberikan dunamis, diberikan otoritas. Jadi orang percaya diberi dunamis, bukan ekousia. Karena berbeda pengertiannya. Dunamis adalah kekuatan yang kita pakai untuk melayani. Dan itu bisa termanifestasi dalam banyak hal. Dalam pelayanan berkhotbah, dalam pelayanan konseling, dalam pelayanan penginjilan, di dalam mendoakan orang sakit. Dalam banyak hal, dunamis bisa termanifestasikan. Dan itu diberikan oleh Kristus kepada kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan dapat di tempat lain. Kadang-kadang orang mencari kuasa-kuasa di goa atau cari nenek-nenek punya, ya, pakai jimat-jimat. Saya cerita dulu waktu saya belum jadi hamba Tuhan, ya, saya kemana-mana bawa kayu lawang. Anda tahu kayu lawang? Ada kayu yang namanya kayu lawang, ya. Jadi ada sepotong kecil seperti ini lalu dimasukkan dalam kantong. Kalau perasaan sudah mulai rasa takut, saya ambil itu lalu gigit gitu. Sepertinya ada kekuatan di sana. Padahal itu semua kekonyolan. Yang kalau saya ingat-ingat sekarang, betapa bodohnya saya dulu itu, ya. Atau bawa-bawa itu karyango. Anda tahu karyango? Karyango merah itu sudah dikeringkan, itu juga dimasukkan dalam kantong.
Wah, itu kebodohan luar biasa. Tidak ada kekuatan apa-apa di sana, saudara. Dunamis hanya bisa kita peroleh dari Kristus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka engkau akan memperoleh dunamis, kuasa. Jadi kalau saudara sering merasa bahwa ada yang ikut-ikut kalau saya tengah malam naik motor sendirian, ingat bahwa saudara punya dunamis di dalam Kristus. Iblis takut kepadamu kalau Kristus ada dalam dirimu. Amin. Tapi sekali lagi jangan seperti pria yang saya ceritakan di awal tadi. Nah saudara, ini bekal kita. Tuhan memberi dunamis, memberi kekuatan, memberi power kepada setiap orang percaya. Pertanyaannya, kita mau pakai atau tidak? Ada seorang kakek, saya tidak tahu apa sudah pernah saya cerita di sini. Mungkin Pak Rino sudah pernah cerita ya, tahu. Tapi begini ceritanya. Pada tahun 60-an di Manado itu masih jarang mobil. Mobil itu masih satu-satu dan itu masih model-model mobil lama. Truk-truk yang klasik itu. Ada mobil yang paling ditakuti anak-anak zaman saya itu mobil Willys. Mobil hutan yang kaca depannya bisa dilipat begitu. Nah, waktu opa ini turun dari kampung di kota Manado, dia kampungnya di atas di Minahasa, mungkin bagian Sonder atau bagian Tomohon atau mana ya. Dia turun ke kota Manado. Lalu dari kejauhan dia lihat, wih, ada seorang ibu-ibu hanya menunjuk tangan begini, mobil yang begitu cepat dari sana berhenti. Lalu dari jauh dia menilai, dia bilang, wow, hebat sekali ilmunya. Dia pikir untuk menghentikan mobil itu harus pakai ilmu. Jadi akhirnya dia tunggu kesempatan, mana ada mobil mau lewat. Lalu kemudian dia berdiri di tepi jalan, dia lihat ada mobil dari kejauhan, truk besar. Dia tunjuk tangan begini, wah truk gak mau berhenti. Di pintu truk itu ada tulisan dilarang menumpang. Mobilnya terus dia pikir, wah ilmu saya belum kuat. Lalu kemudian dia baca-baca lagi sedikit, lalu dia lewat, dia lihat, wah ada mobil Hiace dari jauh. Dia tunjuk tangan lalu mobil itu berhenti. Wah, lalu sopir bertanya, opa mau kemana? Enggak, cuma tes ilmu. Ya ampun. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia punya otoritas sebagai penumpang untuk menghentikan mobil, ya kan? Nah, banyak orang Kristen juga tidak menyadari bahwa dirinya itu punya otoritas. Otoritas untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Otoritas untuk menjalankan pelayanan. Otoritas yang kalau itu diserahkan kepada Tuhan, itu bisa berdampak besar. Otoritas untuk menarik jiwa-jiwa di bawah datang untuk diselamatkan di dalam Kristus. Itu otoritas yang diberikan kepada kita. Hanya kita butuh sedikit keberanian untuk mengaplikasikannya. Itu masalah. Nah ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, ayat 19-20 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, manusia diciptakan dengan diberikan dua mandat sebenarnya. Mandat yang pertama itu diberikan di Eden kepada Adam dan Hawa untuk dilaksanakan oleh semua manusia. Adam dan Hawa dan semua keturunannya. Namanya mandat budaya. Mandat budaya ini isinya peliharalah bumi, kelolalah bumi,
rawatlah bumi. Semua manusia bertanggung jawab untuk itu. Dan banyak orang, semua orang sepertinya menyadari itu. Menyadari untuk menjaga bumi. Ya sebagian tidak sadar ya. Buang sampah sembarangan. Ya banyak hal yang dilakukan yang merusak bumi. Tapi pemerintah-pemerintah di seluruh dunia itu menyadari bahwa mereka diberi mandat untuk memelihara bumi. Tetapi kemudian mandat yang kedua yang harusnya juga diberikan kepada Adam dan Hawa, yaitu untuk menjadikan keturunannya penyembah-penyembah Allah, itu sepertinya terhambat. Kenapa? Karena ada dosa. Manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya terpisahlah mereka dari Allah. Mereka diusir dari Taman Eden, dan kalau mereka mencoba masuk, mereka akan mati, hangus, binasa karena dosa. Nah, lalu kemudian ada misi berikutnya yang tidak dipercayakan kepada semua orang. Yaitu misi yang kita baca di dalam teks ini. Menjadikan semua bangsa murid. Mandat ini hanya dipikul oleh gereja. Hanya dipercayakan kepada gereja, oleh Tuhan kepada gereja. Tidak ada lembaga lain di seluruh jagat raya ini yang diberikan mandat ini. Hanya kepada gereja. Yang sebelumnya dibuat oleh Allah, dibuat oleh Kristus sendiri ketika dia berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Jadi Tuhan mempercayakan mandat yang disebut dengan mandat ilahi. Hanya saya dan saudara yang diberikan mandat ini untuk dijalankan. Ini adalah privilege. Ini adalah hak istimewa semua orang percaya. Bahwa kita dipercayakan sebuah mandat yang spesial. Mandat yang istimewa untuk dikabarkan ke segala penjuru. Itulah sebabnya saya sangat percaya bahwa semua orang Kristen, semua orang yang meresponi ajakan Kristus untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Semua orang yang meresponinya dengan baik, itu diberikan mandat ini. Jadi kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tapi kalau kita ditempatkan di dunia, ada mandat ilahi yang harus kita jalankan. Apa namanya? Amanat agung. Tidak peduli profesi kita apa. Tidak perlu menunggu bahwa nanti gelarnya STH baru bisa melayani, bisa memberitakan Injil dan lain sebagainya. Tidak perlu ada magister misiologi di belakang namamu. Tidak perlu ada magister teologi atau doktor teologi, tidak perlu itu. Tetapi ketika kita terima Tuhan, kita mengerti bahwa keselamatan itu anugerah bagi kita, maka kita diberi. Jadi kita menjadi misionari Allah di setiap marketplace kita masing-masing. Kalau kita seorang siswa, kita adalah misionari di sekolah kita. Kalau saudara adalah mahasiswa, saudara adalah misionari di kampus saudara. Kalau saudara pekerja di toko, saudara misionari di situ. Kalau saudara adalah aparatur sipil negara, saudara adalah misionari di situ. Jadi kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik bahwa keselamatan itu hanya tersedia di dalam Kristus yang telah mati di Kalvari. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Orang-orang yang selama ini mencari keselamatan dengan perbuatan baik, mendapatkan keselamatan dengan cara cuma-cuma. Kalau dia mau meresponi panggilan ajakan Kristus untuk diselamatkan. Tapi setelah itu saudara diberi mandat yang baru. Apa itu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi kita ini ada dalam satu barisan besar. Kita ada dalam sebuah grup yang besar yang punya satu misi. Memberitakan kabar baik kepada semua orang. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah kalau kamu sedang berusaha mencari keselamatan, ingat satu hal, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan itu di atas kayu salib. Dan itu kabar baik.
Itu kabar baik. Saudara mungkin berpikir, Pak, susah Pak. Kalau kita sempat berpikir bahwa itu memang adalah pekerjaan yang susah. Satu, itu bukan hanya dipercayakan kepada satu orang. Itu dipercayakan kepada semua kita. Jadi take your part. Ambillah bagianmu. Dalam bidang apapun. Dengan cara apapun. Kerahkan seluruh kegiatanmu. Arahkan seluruh visi dan misimu pribadi. Pikirkan segala cita-citamu. Jangan hanya sampai kepada cita-cita yang habis di bumi ini. Tetapi semua yang kita pikirkan harus berpuncak pada kekekalan. Bahwa aku ingin membawa jiwa bagi Kristus. Pernahkah saudara bermimpi seperti itu? Atau kita hanya menjadi orang Kristen seperti orang Kristen yang begitu egoisnya. Yang berpikir yang penting saya selamat. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Akulah Tuhan atas dirimu. Akulah Tuhan atas gerejamu. Akulah Tuhan atas pelayananmu. Akulah Tuhan atas semesta ini. Sekarang apakah engkau mau pergi untuk aku? Atau engkau hanya akan tinggal diam dan tidak menghasilkan apa-apa? Karena kesuksesan di mata Tuhan itu sesungguhnya bukan berapa kita kumpulkan. Tapi bagaimana kita menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Maukah engkau pergi? Maukah engkau berkata, iya Tuhan, aku mau menjadi misionarimu di marketplace-ku. Di sekolah, di kampus, di kantor, dimanapun engkau mengutus aku. Silakan engkau pakai aku. Jadikan aku saluran berkat-Mu. Jadikan aku utusan misi di sana. Maukah engkau? Itu pertanyaan pada malam hari ini. Dan percayalah janjinya. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Oh, saudara, kalau saudara dijanji oleh manusia ya, itu barangkali bisa tidak ditepati. Saya waktu kuliah, pada saat biasanya kami kalau selesai ospek itu kami didoakan bersama-sama di depan, suruh maju. Jadi hari itu saya pinjam sepatu teman saya. Karena waktu saya datang kampus sepatu saya sudah tidak ada. Hilang. Karena sudahlah, tidak usah ya diceritakan itu. Jadi sepatu teman saya itu sotablah. Telapaknya sotablah. Potong begitu. Jadi kalau kita berlutut kelihatan kayak terbuka mulut begitu ya. Jadi semua orang yang di belakang itu lihat bahwa sepatu saya itu sudah menganga. Saya tidak tahu apa komentarnya pada malam itu, tapi setelah beberapa waktu besoknya ada seorang dosen. Ya dosen teologi pasti hamba Tuhan ya kan. Jadi dia bilang begini, sepatumu memang cuma itu ya? Saya bilang, saya tidak ada sepatu Pak, itu sepatu teman saya. Waktu itu sedang pakai sepatu itu. Ini sepatu si Anu, saya sebut namanya. Lalu dia bilang begini, oh gitu. Oke besok saya bawakan sepatu ya. Hati saya begitu menggebu-gebu. Ini Pak dosen mau beri saya sepatu. Saya menunggu besok. Ketemu. Pagi Pak. Pagi. Cuek dia. Masuk kantor. Harinya berikutnya. Pagi Pak. Pagi. Apa kabar?
Cuek lagi dia. Ini orang apa maksudnya dia bilang 2 hari yang lalu ya? Nanti setelah saya sadar bahwa dia tidak menepati janjinya. Setelah berpuluh-puluh tahun. Saya selesai kuliah S1 2005. Lihat, tidak ada sepatu yang dia berikan. Tapi saya maklum, itu karena dia manusia. Berbeda kalau Yesus yang berjanji kepadamu. Berbeda kalau ada orang datang dengan berkata kepadamu, "Hei, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Maukah engkau percaya pada janjiku? Apa janjiku? Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Pertanyaannya, maukah engkau percaya? Saudara tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Tidak akan pernah. Apapun pergumulannya. Saudara dalam pelayanan barangkali akan mengalami berbagai macam derita. Bahkan seringkali nyawa menjadi taruhannya. Tetapi ingat satu hal. Bahwa Yesus berkata, aku menyertai. Amin. Percaya hal itu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk benar-benar menjadi pelaku firman. Untuk menjalankan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi alat yang baik, menjadi saluran berkat. Kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik itu. Dan banyak orang boleh mendengarkan kabar baik. Bahwa keselamatan disediakan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah mati untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.